Hari ini kita masuk di bulan yang baru dan tema Agustus adalah dalam bahasa Inggris True Heroes, pahlawan-pahlawan sejati, tentu yang berdasarkan firman Tuhan. Banyak hal kita mendengar kata tentang pahlawan, khususnya nanti tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari Minggu. Tentu tema kita akan sesuai dengan pas hari Minggu, hari kemerdekaan. Kita akan banyak berbicara mengenai kemerdekaan dalam 17 Agustus. Hari ini kita masuk di bulan Agustus, kita di minggu yang pertama, dan kita akan banyak mempelajari firman Tuhan mengenai tema dari keseluruhan bulanan ini, dan akan diterapkan di seluruh peribadatan, wadah-wadah layan-layan konsel, untuk kita mengingat bahwa di Alkitab ada orang-orang yang walaupun mereka tidak menyebut dirinya pahlawan, tetapi kita percaya mereka adalah pahlawan-pahlawan iman sejati. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama kali puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi ayat yang keempat. Seorang rasul yang luar biasa yang menulis kalimat ini menjadi sebuah ayat suratan kepada jemaat di Filipi ketika ia sedang berada di penjara. Ayat 11 kita mulai, mungkin kita masuk dari ayat 13 dulu. Filipi 4 ayat 13 sangat terkenal sekali, bahkan menjadi ayat emas dari kebanyakan orang Kristen. Bahkan ini dimunculkan dalam pertandingan tinju ketika Mike Tyson melawan Evander Holyfield. Gen A, Gen Z mungkin nggak paham, tapi generasi kita yang tahu tentang tinju tahu tentang ayat ini. Filipi 4 ayat 13, kita sama-sama membaca dengan suara yang lantang dan keras. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Silakan kita puji Tuhan. Bagi banyak bapak ibu yang suka membuat status, silakan ini ayat dijadikan status dalam medsos kita, dan setelah itu fokus lagi. Hari ini kita bicara tentang pahlawan sejati, pahlawan-pahlawan yang baru kita ingat ketika kita masuk dalam sebuah momen kemerdekaan seperti Agustus ini. Terlalu banyak pahlawan tanpa tanda jasa. Ada bahkan pahlawan yang tak dikenal sampai ketika ia mati baru kita tahu ada seorang atau banyak pahlawan ada di sekitar kita. Di firman Tuhan ini pada hari ini kita bicara tentang satu ayat yang sangat sering dijadikan quote, dijadikan status, dijadikan ayat emas, bahkan menjadi ayat-ayat kesukaan kita. Segala perkara dapat kutanggung, amin, di dalam Dia. Kuncinya adalah in Christ. Suratan Paulus sekian banyak, dari mulai suratan Paulus Roma sampai terakhir. Kalau Ibrani itu dianggap sebagai suratan Paulus walaupun masih dalam sebuah diskusi yang mendalam dalam dunia teologi. Perkataan di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus, in Christ selalu menjadi salah satu tema sentral dari suratan Paulus kepada setiap sidang jemaat yang dikirim. Dan hari ini kita belajar satu ayat yang sudah sangat, mungkin bahasanya dulu tidak ada kata viral, tapi sekarang viral. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia, tentu di dalam Yesus Kristus, amin, yang memberi kekuatan kepada. Tetapi saya, seperti kebiasaan Bapak Ibu semua yang sudah tahu bagaimana tipe saya dalam menyampaikan renungan, saya tidak akan mengulik ayat yang terkenal, karena sudah terlalu banyak tempat Tuhan, pendeta, penginjil, nabi, rasul, guru-guru agama, bahkan guru sekolah minggu yang mengutip ayat ini untuk dijadikan tema khotbah. Ayat ini bisa muncul tentu karena konteks dekatnya dalam konteks ada di perikop dalam kalimat ini. Terima kasih atas pemberian jemaat. Dalam konteks perikop ini, ayat ini muncul di dalam perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih atas pemberian jemaat. Konteks lebih jauh sedikit, Filipi ini ada di pasal 4. Di dalam pasal 4
saya akan cepat. Saya LCD harus segera cepat. Banyak ayat-ayat terkenal yang kita suka kutip untuk jadi ayat favorit, quote status. Ini salah satu ayat yang kita sering cuplik, ayat 13. Yuk kita lihat ayat yang keempat di pasal yang sama. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersuka, sama-sama kita baca 2-3. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan. Bersukacitalah. Sekarang kata-kata tidak jauh lebih jujur dari paras kita. Sambil lihat kiri dan kanan. Kalau ada suami dan istri saling lihat-lihatan, tapi kalau istri orang jangan dilihat. Kesempatan, ya. Kalau kesempatan nih ada istri orang, ya tidak lama nih, jangan ada di sini, ya. Mungkin di Pluto banyak. Saling lihat, sebutkan kata-kata ini. Lihat lebih jujur omongan kita atau lebih jujur paras kita. Ya, 1, 2, 3. Saling lihat, saling lihat. Loh, kok jadi belum ngomong 1, 2, 3? Bersukacita, saling lihat. Baru mau bersukacita. Saya dari kecil diizinkan Tuhan main musik, ya. Pak Yuswani juga dari kecil, ya Pak, ya. Ini masih family dari istri kami. Saya kadang-kadang suka geli sendiri. Bersukacita, bersukacita dalam Yesus. Kita bersaudara masing. Ada sukacita dalam melayani. Coba kita nyanyi jujur, jujur, jujurlah hadapi semua. Nah gitu dong, ekspresi itu. Menantikan jalan menolak untuk kata kita sangat menyerah. Pahlawan gak ada yang menyerah. Kalau ada pahlawan yang menyerah, bukan pahlawan. Gak ada kitab sejarah, buku sejarah menulis ini seorang pahlawan nasional, tapi dia baru 5 hari menyerah sama Belanda. Nggak akan ditulis. Kau Tuhan yang sanggup. Setiap pahlawan dalam firman Tuhan dalam Alkitab dirinya lemah. Musa yang ngomong sama Tuhan, I cannot speak, Lord. Tuhan bilang, aku utus engkau. Nanti aku sertai Harun untuk menyertai kau. Dia fasih lidah, dia jago ngomong. Kau pimpin saja Israel. Yesaya bilang, mulutku. Semua orang yang kita anggap pahlawan dalam firman Tuhan, jarang saya baca dari awal kitab ini. Pilihlah aku Tuhan, aku sanggup. Gak ada saya ketemukan di firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang mereka mengajukan diri melamar pekerjaan sama Tuhan. Pilih aku Tuhan sebagai pahlawan Tuhan, karena aku sanggup. Aku lulusan dari yang tertinggi. Aku punya segala hal. Tuhan, pilih saya, jangan dia. Gak ada. Musa, aku gak bisa ngomong, gak fasih lidah. Yang lain saja. Mungkin dalam bahasa itu Tuhan bilang aku utus kamu. Kalau kau seorang ngomong fasih lidah, ada Harun, saudara, dia akan menyertai. Bahkan bukankah kita tahu sendiri Harun juga menentang Musa dan kakaknya Miriam. Musuh yang paling menyakitkan bukan dari luar, justru dari dalam selimut. Apakah Musa lalu berkata sama Tuhan, Tuhan, karena kita ngomongkan, nih lihat kakakku sendiri dan saudaraku laki-laki sendiri menentang aku. Mereka bilang begini, emang kau saja yang jadi utusan Tuhan? Aku juga utusan Tuhan. Lalu Musa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan langsung berbicara dari langit. Siapa yang berpihak pada Musa?
Kita tahu ceritanya di Perjanjian Lama. Bahkan Miriam kena kusta karena mengata-ngatai Musa. Sekarang, setiap orang yang dipakai Tuhan, kebanyakan yang saya baca di firman Tuhan, dari dalam dirinya dia merasa tidak sanggup, tapi Tuhan kesanggupan. Katakan amin. Dari dirinya merasa saya belum sehebat dia, belum sefasih lidah mereka, belum mempunyai materi seperti mereka. Tuhan bilang, aku pilih engkau. Bahkan seorang anak kecil umur belasan tahun lagi ngangon sama, ya baik, ngangon. Orang Jawa bilang ngangon apa? Menggembalakan ternak. Hanya 2, 3, bukan 23, hanya 2 atau 3 itu lalu saya. Setiap hari dia mungkin diekskomunikasi sama bapaknya Ishak. Kamu anak bungsu, nggak tahu berperan, perawakan kecil, imut-imut kinyis, nggak model lah, mau jadi pahlawan perang. Kalau nggak jadi pahlawan perang, terus saja menternakan kambing domba di sana di jauh sana, di padang rumput yang jauh. Dia nggak komplain, dia nggak marah. Papa ya, mentang-mentang aku anak bungsu, mentang-mentang orang bungsu, nggak ada ya. Orang bungsu, nggak komplain. Iya Pak, dia bawa kecapinya. Ku mau bernyanyi, dia bernyanyi sampai di waktu sampai hatiku menggerak. Saya bisa bayangkan seorang Daud yang masih belasan tahun, kalau masih kecil, anak bungsu, kau gembalakan kambing domba yang 2 ekor saja, bukan 2, 5 ekor. Di sini saya melihat seorang pahlawan di dalam iman Tuhan belajar untuk berkata, sama-sama katakan amin. Berapa banyak kita ingin lebih, ingin banyak. Sudah rencananya mau ganti jadi bergantikan, karena saya masih merasa cukup dengan mic yang seperti ini. Katakan amin. Ada orang bilang aku malah ganti mic-nya. Ya, selama masih bisa dipakai, saya rasa cukup. Ada bukan kasih kita ada. Jangankan beli satu global juga bisa. Tapi duitnya ada di surga. Tinggal ditransfer dari surga lewat BCA, Bank Sentral Allah. Katakan amin. Langsung dicobain. Cukup dah. Coba saya pendeta yang perfeksionis, yang umum dalam bahasa power karakter. Stop multimedia, stop sound system. Kenapa ini? Mic-nya begini. Langsung bubar saya khotbah. Hanya gara-gara mic. Tapi karena saya merasa cukup. Rasa cukup bukan berarti kita pasrah dengan keadaan. Rasa cukup justru kekuatan karakter dari setiap pahlawan. Karena kita langsung bikin ilustrasi live. Rasa cukup muncul dari seorang Paulus yang menulis kitab, membuktikan bahwa walaupun dia sedang dipenjara, Bapak Ibu, tadi kita baca Filipi pada ayat 13, Paulus tidak sedang ada di Gayomon atau tidak sedang ibadah di sebuah gereja yang penuh dengan song dan peralatan yang canggih, miliaran, triliunan rupiah. Dia tidak sedang berada di sebuah padang pantai di bawah air terjun lalu dia bernyanyi, anak-anaknya penuh dengan kelimpahan kesejahteraan, dengan kementerian dunia disertai dia. Dia lalu berbicara segala perkara dapat dilakukan di dalam dia yang lebih. Itu sih mudah. Kamu ngomong gitu ya mudah, karena kamu sedang oke-oke saja, kamu sedang baik-baik saja, keluargamu baik-baik saja,
Kamu tidak sedang difitnah, dihina, dicaci maki orang. Kamu tidak sedang mengalami hal-hal yang harusnya membuat kita tidak merasa cukup. Tapi Paulus menulis Filipi ini. Kita baca di ayat-ayat di awal bersama-sama. Paulus sedang ada di penjara. Filipi 1 ayat 12. Kita baca perikopnya, kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 13 kita baca. Ayat 12 kita baca dengan cepat. Filipi 1. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan ini. Ini orang bukan hanya sekedar cukup, dia sudah punya karakter yang kuat. Salah satunya rasa cukup. Bukan karena dia miskin materi, bukan karena dia harus nggak boleh kaya, tapi karena dia tahu aku sudah memiliki Yesus Kristus yang tinggal di dalamku. Tuhan punya langit dan bumi, laut dan segala isinya sudah menunggang dalam hidupku. Apakah lagi yang mau kita minta kalau Sang Punya alam semesta sudah tinggal di dalam hidup kita? Katakan amin. Persoalannya berapa banyak respon kita sadar bahwa aku memiliki Tuhan kudus di dalam hidupku yang aku aktifkan. Senjata boleh M16 SS2 pindah SS1 M60 AK47, bahkan sampai keren sampai pasukan sekalipun ada di sekeliling kita, tapi kita kalah sama anak kecil yang pakai panah dipanahkan daun, metong dia, metong lah. Lalu dia mungkin pergi ke alam baka, bertanya, woi bro, kok lu metong? Kan lu gagah berarti, lu lihat sekeliling M16 atau M1A1 Abrams, kapal ibu pun ada di depan rumahmu, rudal misil ICBM semua, Pegasus semua terus ada semua. Kok mati kena panah anak-anak kecil, panah kayu lagi, pakai kayu dari kayu pohon jambu. Nggak tahu, aku nggak tahu. Lalu dikasih tahu sama orang di situ, kamu sudah diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan, tapi kau tidak gunakan. Kau tidak gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang disebut. Kamu hanya mengingat apa yang kurang dahulu. Oh, saya belum punya nuklir. Tuhan, kasih aku nuklir segini aja biar aku bom semua musuh-musuhku. Tuhan bilang, wih, seluruh perlengkapan arsenal senjata Allah dari angkatan darat, laut, udara, kepolisian di timur, pasukan khusus sudah ada di sekelilingmu. Kamu tinggal buka kunci gudang, saya sudah kasih kunci pakai. Kamu masih lihat yang tidak ada dalam hidupmu. Apa itu? Nuklir. Kadang-kadang dia ngumpul senjata nuklir, dia mati kena panah dari orang yang tradisional. Kadang-kadang setan kesannya kayaknya jago dan gila, tapi sebenarnya dia sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Tapi berapa banyak yang kita menggunakan seluruh kemampuan senjata Allah? Gunakan. Apa arti gunakan? Menjadi pelaku firman. Kita terlalu jadi diabetes orang ini, terlalu banyak dengar yang manis-manis dengan firman Tuhan. Mintanya yang manis menurut saya. Kasih tahu sekarang, berapa banyak orang sakit diabetes gara-gara minum manis sepanjang tahun. Dan sekarang orang minum kopi, pesanannya di mana? Amerika. Kopi pahit tanpa gula. Kalaupun gula, pakai gula yang coklat dari gula aren. Mana gula aren tempat yang dicari. Paulus juga mungkin kalau dia lihat, aku lagi di penjara. Ngapain aku nulis surat segala perkara Allah terdapat dalam dia? Ngapain aku nulis di dalam ayat Filipi 4 ayat 4 tadi, bersukacita. Ada lagi ayat yang terkenal di dalam Filipi 4 ayat 8. Sama-sama kita baca, kita mau interaktif ya, 1, 2, 3. Jangan, sama-sama kita baca ayat 8 Filipi 4, ayat ke-6, ayat ke-6. 1, 2, 3. Jangan hendaknya kamu khawatir. Siapa yang khawatir angkat tangan? Luar biasa, umat Tuhan semuanya dewasa.
Tidak pernah khawatir. Siapa yang tidak pernah khawatir, angkat tangan. Berarti kita pasti pernah khawatir. Apakah khawatir dosa? Kalau kita tinjau dari sifat psikologis orang, ada orang yang punya karakter mudah khawatir. Tetapi kalau khawatir mudah saya merusak iman kita kepada kepercayaan Tuhan, sehingga kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang mendampingi hidup kita. Itulah dosa, karena kita tidak percaya atas kuasa Tuhan yang mendampingi hidup kita. Paulus dia cukup dan dia percaya, walau aku ada di penjara, tapi jiwaku tetap merdeka. Bukankah ini dipakai jadi tagline salah satu tokoh pergerakan beberapa tahun lalu? Merdeka jiwa. Badan boleh terkungkung, tubuh boleh terpenjara, jiwanya merdeka. Merdeka! Sama katakan, merdeka! Merdeka! Satu dan tiga, merdeka! 12 Agustus tahun 45 jam. Sabar ya, sabar. Ini baru spill sedikit. Di korbannya tentang merdeka. Pasti kita nyanyi lagu kebangsaan seperti 1 Juni kemarin. Katakan amin. Ciri khas gereja kita. Haleluya. Ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah. Mulai lagi muncul pertanyaannya, Pak Gembala, bukankah Tuhan itu dituliskan dia tahu apa kerinduan kita walaupun kita belum ngomong? Benar. Tapi ada saatnya Tuhan mau kita punya relasional intensi kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan tahu Bartimeus buta? Waktu Bartimeus minta tolong, Yesus anak Daud. Yesus tahu nggak kalau Bartimeus buta? Tahu. Dia tanya apa waktu ketemu Bartimeus? Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Itu pertanyaan, kayaknya pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab. Anak kecil juga tahu orang buta pasti tidak mungkin mau beli kapal itu, tidak mungkin mau minta mall. Pasti dia minta apa? Jelikan mataku anak. Tapi Yesus seringkali datang kepada kita dan saudara Bapak Ibu, dan kita seolah-olah waktu diam, bahkan pergi tinggalkan Yesus. Udah tahu kan Tuhan, masa Tuhan nggak tahu? Tuhan tuh tahu nih. Kita ngomelin Tuhan, ngakunya Tuhan, kok masa nanya saya masalahnya apa? Sama ya, apalagi Tuhan, apalagi Pak Pendeta. Aduh, kalau badan saya bisa punya ilmu dulu 1000 bayangan. Dalam saat yang sama saya bisa ke rumah Bapak Rudi dari Makassar. Bisa saya masih sudah bisa ke rumah Bapak Ibu Pilih ya, di Ngabak, di Langgar. Di saat yang sama saya bisa ke Toho. Haleluya. Bisa sama saya bisa ke manapun, ke seluruh dunia. Tapi karena saya terbatas dalam tubuh yang jasmani, apakah lagi Tuhan? Bukankah tanpa sadar kita pernah menunggu di hati kita merasa gitu? Tuhan Maha tahu ya. Kenapa dia harus bertanya apa yang dibutuhkan? Tanpa aku ngomong pun Tuhan tahu. Benar. Tapi hubungan kita dengan Tuhan. Wahyu menulis, saya tidak bisa menunjukkan. Gereja Tuhan akan dianggap seperti mempelai wanita surga. Amin. Dan Tuhan menjadi mempelai pria surga. Amin. Namanya mempelai berarti akan terjadi pernikahan. Katakan amin. Siapa orang yang mau menikah kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah ngomong, tidak pernah tanya jawab, diam-diaman, lalu dia menikah, lalu dia punya anak, lalu dia mati sampai tua, tidak saling ngomong. Mungkin, tak mungkin di negeri dongeng ada. Tiba-tiba diam-diaman, datang cewek dari sebelah, nikah. Nikah apa ceritanya? Kamu jujur mau nikah? Di PDI jelas sebelum menikah ada pertanyaan yang sangat krusial. Apakah masih menjaga kekurusan sampai hari ini bertemu dengan Pak Pendeta? Kalau dia bilang ada proses yang harus dikedepankan di lain waktu. Tapi dia bilang saya menjaga kekurusan Pak Pendeta. Oke, saya terima kalimat ini. Jika kalian berdua tidak jujur, saya lepas tanggung jawab saya di dalam surga.
dijawab. Respon kita terhadap rasa cukup terbukti dari omongan kita ketika kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Seringkali Tuhan dengarin omongan kita. Kita buka daftar lebih panjang dari daftar Indomaret. Tuhan jaga ini, jaga Becky, jaga Usin, jaga semua udah pergi Tuhan. Sekarang jaga Kiki, Koko, Bul. Ditulis semua. Saya mau pelayanan di sini Tuhan, ditulis semua. Pas sampai endingnya, di end, terima kasih Tuhan, pergi. Tuhan baru ngomong, aku akan tidak jadi. Karena kita ngomong dalam doa dengan Tuhan seperti hanya satu arah dan isinya cuma minta terus, giliran tak dikasih. Itu juga bagi saya dan kita semua jadi kemenangan. Tapi seorang Paulus mengingatkan kita hari ini sebagai salah satu, walaupun dia tidak mengaku dirinya pahlawan dan tidak ada tertulis, contohlah saya adalah pahlawan iman di akhir negara. Yang mengatakan ke kita, para pembaca, para pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang mempelajari tentang cerita Paulus. Di Perjanjian Baru banyak orang-orang yang kita anggap sebagai true heroes, pahlawan sejati dalam Alkitab. Paulus menekankan salah satu dari sekian banyak. Ayat 11 kita masuk dalam ayat kunci kita, ayat tema sentral kita. Filipi 4. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ayat 11. Bapak Ibu, adik-adik semua anak muda, kita suka fokus ke ayat 13 dan mungkin ayat 12. Tapi sebelum kita ketemu ayat 12 dan 13, ini juga boleh jadikan fokus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Kenapa? Karena dia terima kasih atas pemberian dan posisi dia sedang di penjara. Orang di penjara pasti kekurangan, pasti tidak bisa bohong. Mau dikasih apapun dari tim sosial diakonia, pelawatan penjara, dari gereja, dari yayasan Kristen manapun, pasti akan habis. Dia punya duit seberapapun, habis dia dikorek, digesek sama siapapun yang ada di sekitar dia. Tetapi Paulus mengatakan satu hal yang luar biasa siang hari. Yuk kita sama-sama baca perkataan ini 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Everybody in this earth belajar. Nggak ada orang ahli tanpa belajar. Nggak ada orang lahir tiba-tiba bisa main piano. Betul ya pasti. Baik, bisa main piano bisa. Atau lahir langsung disipet bisa. Nggak ada orang lain tiba-tiba bisa main drum. Semua perlu belajar. Tapi yang menarik adalah di ayat ini, Paulus bukan belajar musik, belajar jadi motivator, belajar jadi pembicara. Dia belajar apa? 1, 2, 3. Mencukupkan diri dalam segala-galanya. Waduh, mungkin ada yang ngomong di dalam hatinya, wah, tidak cocok saya datang hari ini. Pak pendeta ini dulu kita belajar cukup. Padahal coba diajarkan kamu diberkati melimpah, kamu akan berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Amin. Ada di ayat yang lain. Kamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Apa saja yang kamu berbuat dijadikan yang berhasil. Yes, itu dia. Tapi kalau ada ayat tentang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu buat dia. Itu buat dia sebelah sana. Itu buat dia. Ayat ini kayaknya saya lagi mau meraih sesuatu yang lebih supaya saya bisa menyiapkan segala sesuatu yang lebih dapat yang lain. Rasa cukup. Kalau kita pelajari, sebenarnya kalau kita mau adil dalam diri kita, adil katalino, patut rami kasaruta. Kita harus adil dalam diri kita. Kita suka pakai semboyan kurang diri, adil katalino. Tapi benar-benarkah kita adil membaca firman Tuhan? Yang dibaca hanya kelimpahan, keberkatan, keberhasilan. Siapa yang tidak mau? Tidak perlu belajar Alkitab 1 menit pun. Semua orang pasti mau sukses, belajar, diberkati, berlimpah-limpah. Pasti mau. Tapi Paulus di penjara
Dia tidak mengajarkan orang supaya hidup berlimpah-limpah, kelebihan mata ini saja. Tapi dia belajar mencukupkan diri dalam segala-galanya. Jadi, dalam segala keadaan, jangan cuma kita menyanyi, saya juga ya, tapi kita harus lakukan. Waktu mau berkurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Bapak Ibu, lagu ini sangat-sangat, dia terus sekian banyak lagu, sangat aplikatif sekali. Dunia menawarkan kelimpahan, keberkatan, pencapaian, status, flexing. Orang kaya yang banyak duit juga pusing. Bapak Ibu pasti tahu, saya suka belajar tentang informatika. Hari-hari ini pajak akan memonitor semua gerakan digital kita. Kita suka flexing kemana-mana, ke mini-mini, ke mono-mono, punya ini. Dibandingkan dengan SPT kita, SPT-nya hanya 200.000, tapi kalau sudah keliling dunia, masuk email surat cinta dari kami menghadap ke kantor untuk pembahasan mengenai pajak. Ada yang sembunyikan selama ini. Loh, ini saya ngomong ini nyata. Berapa bulan rekening nganggur? Pak Winter yang lagi kita kemarin, rekening nganggur berapa bulan? 6 bulan ya? Akan dijadikan semua, tidak semua. Beberapa banyak orang coba ngambil, atau di bawah bangga, harus dijadikan. Ya ampun, celengan yang kecil kemarin, lari, metong kan? Gara-gara aku menyelamatkan harta, taruh di celengan lagi, celengan pakai, banjir, hilang. Yang kaya pun mungkin juga enggak merasa tenang, apalagi yang tidak kaya, lebih tidak tenang. Jadi di manakah ketenangan itu berada? Di manakah damai sejahtera itu sebenarnya, Bapak? Ada di dalam Yesus, katakan amin. Saya rindu kita hanya sejumlah ini. Saya tidak mau bilang hanya. Saya bersyukur cuma Tuhan segini. Tapi kerinduan saya yang paling dalam, dan ini doa saya setiap hari. Kalaupun nanti akan berpisah secara jasmani, mungkin dia harus pindah tugas atau pindah kerja atau entahlah kemana. Saya saja kerinduan saya. Cepat atau lambat kita bertemu lagi di belakang langit biru. Belakang langit biru. Suatu waktu teman saya akrab pindah ke Amerika, dan dia panggil nama saya nama kecil, dan saya tanya jangan jadikan panggilan ya, nama kita Aca, nama kecilnya John, dari kata Yohanes Aca, Yohanes bahasa Inggris, Alkitab John, ditambah Y jadi John, ya bro, aku kayaknya bulan depan mau pindah sekeluarga ke luar negeri. Waktu itu saya datang dari Amerika. Tapi ada pernyataan yang sangat menggugah hati saya. Friend, kalaupun kita sudah tidak ketemu lagi di bumi ini, kita akan ketemu di belakang lagi. Yes, capek. Dia pindah, nangis. Tapi aku tidak tahu nangisnya sampai yang dewe-dewe. Lain karakter, lain cara, lain sebagainya. Tapi pernyataan ini membuat saya jadi tahu bahwa hidup kita bukan cuma di dunia hanya waktu bertahun mas. Keterpisahan sementara dengan siapapun orang yang kita sayang. Pastikan kita akan ketemu mereka lagi di surga yang kekal bersama Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan bagi kami. Jadi katakan ada beberapa orang yang mungkin sedang sedih karena harus berpisah dengan seseorang atau dengan keluarga, atau bahkan mungkin ditinggal pulang ke rumah Bapa di surga karena mereka sudah keluar ke rumah Bapa. Apa motivasi dari cerita ini buat saya dan kita? Pastikan hidupmu dan hidup saya
ketemu mereka di surga sana. Saya ulangi sekali lagi, saya bukan lagi mendewa-dewakan kejadian yang kami alami. Anak-anak kami sudah duluan ke sana waktu dia kecil, masih beberapa hari. Kalau orang yang berespon negatif, dia akan bilang ini, Tuhan jahat, istriku anak pendeta, anak gembala, ini lagi, tadi posta, dari mulai janin, cilikon, bayi, sampai pada dewasa. Aku juga anak pendeta, anak gembala, ini lagi, kata posta. Berapa kali anak harus dipanggil Tuhan dalam waktu kecil. Kalau orang yang merespon negatif, dia akan bilang, Tuhan, begini kan balasanmu Tuhan terhadap kesetiaan kami melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun dari kecil. Tapi orang yang merespon positif bilang ini, Tuhan, walaupun hati kami sedih kehilangan anak kami dalam usia beberapa hari, tapi aku tahu mereka akan ada di tangan Tuhan. Pasti kehendakmu jaya atas hidup kami Tuhan. Kami semua juga bertemu mereka nanti pada waktunya di dalam alam kekekalan. Jadi sehingga saya dan istri sampai hari ini nggak mau main-main dalam mengiringi Tuhan dan melayani Tuhan. Terserah dunia mengata-ngatain karena engkau mau hidup turut taat setia sungguh-sungguh sama Tuhan. Terserah orang mungkin menjauhimu karena engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dikitakan kita mereka sok rohani lah, sok agama lah, sok suci. Terserah. Karena Yesaya 43 ayat 4 minggu lalu sudah saya katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Terserah engkau kaya tidak berharga di mata orang, pastikan hidup kita berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihimu. Hari ini kita akan rayakan Ekaristi, perjamuan kasih, sakramen perjamuan kudus. Ini bukti kasih Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Apakah lagi kita minta sama Tuhan supaya kita ngomel dan bersungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa? Firman Tuhan dimulai dari kata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Istri punya satu, kalau belum cukup, aduh, yang cuma mobil itu kok bisa 4 yang minimal, kayaknya kasih 4 deh, 1 kurang. Aduh, punya Avanza, kayaknya teman satu komplek udah pakai Innova. Yang punya Innova, kayaknya Innova kurang keren. Sekarang zamannya mobil listrik BYD. BYD kurang, 1 kurang. Anak saya gimana? Nanti dia kehujanan. Kurang terus. Kurang. Sampai berapa lama kita bisa memuaskan kekurangan kita sehingga kita lupa bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, benar? Selalu bersyukur demi Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong kita. Saya pernah diingatkan bahkan ditempelak oleh firman Tuhan dalam sebuah Yogi. Menurut sensus malaikat, orang yang berdusta tidak banyak di luar gereja, justru di dalam gereja. Pada saat ia bernyanyi, ku kasih dengan kasihku. Sekali lagi kesal sama Ayus buat saya, dia salah main. Dia suruh main C, dia mainnya di E, saya kan kesal. Ku kasih dengan kasih dusta. Kata orang Medan bilang, bengokal. Saya juga kenal, saya tidak perlu Bapak Ibu ya, saya kenal. Berapa banyak kita berdusta. Mungkin ketika kita tidak sadar, lebih mudah nyanyi daripada melakukan. Ku beri yang terbaik bagimu. Pengumuman dalam waktu lagi nanti kita akan ada acara 17 Agustus global badminton. Nanti September ada retreat family gathering dan ulang tahun pemuda. Bagi setiap kita yang digerakkan Tuhan dengan penuh sukacita, mari memberi bagi kepada Tuhan. Barusan nyanyi, ku beri yang terbaik. Kalau ada malaikat di sebelah kita mungkin. Jadi Bapak Ibu jangan sedih dulu. Kami juga para pendeta di sini pandai berdoa. Doakanlah musuh. Kasihlah orang yang membenci.
Buktikan enggak? Latihlah dirimu beribadah. Yes. Dilakukan enggak? Suatu saat saya akan bikin tema seperti merek sebuah April. Saya tidak usah sebut, nanti jadi sensor. Yang tulisannya yang lamanya ini. Apa itu? Karena dia masukin, tak kelihatan dengan suaranya. Apa namanya? Apa dia punya tagline? Just. Tahu? Kenapa disebut just do it? Mungkin dia baca Yakobus. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terlalu banyak kita dengar firman Tuhan, sampai hari ini kita belajar dari satu pesan firman Tuhan, rasa cukup itu bukanlah ajaran pasrah. Saya pelan-pelan ini, tetapi sebuah gaya hidup orang percaya yang dengan sengaja, tidak ada kata tidak sengaja, yang dengan penuh kesadaran, yang dengan penuh kesadaran dan kesengajaan untuk percaya bahwa Kristus adalah segala sesuatunya yang kita butuhkan. Katakan amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukankah kita kadang-kadang bisa lupa sebenarnya saya untuk gereja ini, saya ini ingin sesuatu untuk saya terima, atau kita mempersembahkan sesuatu. Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Konteksnya yang sederhana gimana? Saya diingatkan ketika kita ada duduk sekarang di gereja, hati kita dan hati saya, apakah benar-benar untuk mencari dan mengalami Tuhan, atau seperti sebuah transaksional? Ketika aku sudah ke gereja Tuhan, Engkau harus memberkati aku, memberi aku, menyembuhkan aku, memulihkan saya, kerjaan dan semua. Saya sekarang ke gereja lagi dan berdoa lagi, bahkan di hari selain hari Minggu, saya harus terima dari Tuhan ini dikasih list. Itu kita memperlakukan Tuhan sama seperti kendi simsalabim. Dengan mensimsalabimkan Tuhan, kita berharap apa yang kau butuhkan anakmu, aku akan tolong. Giliran nggak ada suara Tuhan untuk menolong kita, kita merasa tidak cukup dan kita cari pencapaian yang lain di luar Tuhan. Oh, rupanya di luar Tuhan cepat kaya, bisa cepat kaya tanpa Tuhan banget. Tapi tidak ada makan siang gratis. Minimal ada satu tumbal dalam hidup keluarga kita yang berani-berani main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Oh, Tuhan hanya sekedar kaya, sukses. Ada di dalam Kristus Yesus, pahlawan sejati hidup dalam kecukupan. Yuk kita buka 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 sedikit lagi. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Disertai rasa cukup, memberi kebutuhan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau dalam beberapa ahli teologi yang mengatakan teologi cukup, ini menjadi sebuah penengah antara teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Ada gereja-gereja tertentu fokusnya kepada penderitaan, menderita, sengsara dalam Kristus Yesus. Kesalahan? Enggak. Tapi itu konteksnya berbeda kalau kita bahas secara rinci. Ada 1-2 teman-teman kita yang lain, kemakmuran terus, makmur, berkat, jaya-jaya. Apakah salah? Kita jangan mudah menghakimi juga, sebab penghakiman adalah bagian dari Tuhan. Dan kita sekarang belajar teologi cukup.
Kata cukup bukan berarti kita kekurangan. Amin. Semua Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Paulus di penjara, harusnya dibilang saya kekurangan, tapi dia bilang begini, aku belajar mencukupkan. Bahkan dalam ibadah, dalam 1 Timotius, Paulus juga menulis tentang ini kepada anak rohaninya Timotius. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kita mau beribadah dan mengalami keuntungan besar, dimulai dari rasa cukup. Apa rasa cukup konteksnya itu sekarang dalam bahasa yang mudah dimengerti? Bersyukur dan puas dengan apa yang Tuhan anugerahkan hari ini. Hari esok kita kerja keras lagi. Bukankah Markus dalam memberitakan tentang kekhawatiran ngomong begini, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa orang merasa tidak cukup? Dia susahkan hidupnya sampai 50 tahun ke depan, dia susahkan mungkin sampai 10 tahun ke depan, dia susahkan hidupnya sampai 15 hari ke depan, padahal belum tentu hari itu mereka masih hidup atau tidak. Hari ini kita masih bernafas. Yakobus berkata, bukankah nafas manusia seperti uap yang sebentar kelihatan dan lenyap? Hari-hari manusia seperti rumput semarak dengan bunganya, tetapi jika matahari tertinggi, dia akan layu dan keluar darah. Mempelajari tentang rasa cukup dimulai dari bagaimana kita sadar sumber segala sesuatunya dari Tuhan. Bahkan ibadah seperti hari ini, kalau kita lihat ada yang kurang, kita pasti pulang dengan tidak rasa cukup. Dan terlalu banyak cerita dari para kawan-kawan saya hamba Tuhan, ketika fokusnya kepada apa yang belum dipunyai, kita pasti merasa tidak cukup. Ketika kita merasa tidak cukup, kita sulit untuk bersyukur. Dan ketika kita tidak atau sulit bersyukur, hormon negatif kita akan muncul dan daya tahan tubuh kita lagi rendah, masuklah virus dan kita mudah sakit. Itu yang menulis artikel jurnal kedokteran. Orang yang bersyukur dengan sungguh-sungguh, yang beribadah berdoa dengan sungguh-sungguh, hormon positifnya naik, dopamin, serotonin, dan ketahanan tubuhnya akan naik. Bukankah Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang ada luasa. Kita suka potong ayat ini cuma sampai kata obat, salah. Kita justru hilangkan dua kata yang paling penting. Hati yang gembira adalah obat yang kalau cuma hati yang gembira adalah obat, kalau kamu gembira tapi karena lagi madar, lagi narkoba, itu gembira. Rupanya obatnya kedeluarsa, metong. Pernah minum obat kedeluarsa? Keracunan. Jadi hati yang gembira karena Tuhan tentunya adalah obat yang manjur. Ada obat yang tidak manjur? Banyak. Kalau kita gembira karena pujian orang, kalau karena kita gembira karena validasi, kalau kita gembira karena bukan dari sumbernya Tuhan, kita disalahgunakan, kita dijebak karena kita merasa gembira sesaat. Tanya sama orang-orang yang pernah sakau, tanya sama orang-orang yang pernah obat-obatan, bahkan dia bisa kerja dari pagi sampai pagi tidak tidur, kuat dan gembira karena obat. Habis pengaruh obat, pelennya kan angkat. Tapi Paulus mengingatkan kita kepada Timotius, ibadah itu secara sejuk memberi keuntungan besar. Bahkan ayat ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Hari-hari ini Bapak Ibu kita semua suka baca berita-berita persiapan untuk zaman kaki gini. Bahkan AI akan mendominasi semua teknologi. Jadi sekarang orang-orang kaya besar, elit-elit global, mereka justru kembali membeli lahan pertanian, lahan peternakan dan perikanan. Kita lihat ini, ada apa ini? Giliran dia menyalurkan teknologi, kita pakai teknologi di samping kita, terikat dengan teknologi. Orang yang punya teknologi balik jadi petani, balik jadi perkebunan, balik jadi nanam.
balik jadi peternak ikan, hewan-hewan. Kenapa? Karena beberapa hal ini yang tidak akan bisa dijangkau oleh artificial intelligence. Nah, orang-orang ini kembali nanam, coba baca di Google deh. Orang-orang terkenal, dia sudah beli jutaan hektar di Hawaii, jutaan hektar di Afrika, nanam padi, gandum, pisang, keladi, sagu. Lah kita pakai HP dari pagi sampai pagi, lupa ke gereja, lupa ke doa. Yang ciptakan HP jadi petani, dia bersiap-siap. Andai kata listrik internet dimatikan, lumpukah kita? Pertanyaan ini saya titipkan sekarang kepada kita semua, untuk aware dan tidak hanya bergantung kepada teknologi, bergantung sama Tuhan, dan Tuhan juga bikin hikmat untuk menang atas segala tantangan, dimulai dari rasa cukup akan Tuhan, dan rasa cukup itu membuat karakter kita kuat. Dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Beberapa minggu yang lalu ada Koko Herman Santoso memberikan pesan sama saya secara pribadi, tapi apa saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Apa cara? Pegang apa yang ada padamu, pegang apa yang ada dalam pelayanan di gereja, maksimalkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur sekali karena saya mendapat peneguhan lewat hambanya. Kalau saya memandang apa yang kurang, saya tidak akan merasa bersyukur dan tidak merasa cukup. Tapi peneguhan dari hambanya adalah juga doa saya kepada Bapak Ibu sebelumnya, untuk saya memaksimalkan apa yang ada pada kita. Katakan amin. Bapak Ibu, balik potensi, kemampuan skill, apapun yang ada di anak-anak kita dan keluarga kita dan diri kita, maksimalkan. Amin. Saya perlu yakin dan percaya kita semua masing-masing minimal punya satu talenta. Katakan amin. Skill apa yang dalam hidup kita? Doa sama Tuhan, maksimalkan itu dan bisa jadi jalan untuk berkat menerima dalam hidupmu. Dimulai dari rasa cukup karena Tuhan Christ enough. Ada sebuah tagline dalam bahasa Inggris, Christ enough. Kristus bagiku cukup. Dalam bahasa politik beberapa waktu lalu, dia sudah selesai dengan dirinya. Pernah dengar? Waktu zamannya Jokowi, ini kalimat sering kita dengar. Dia sudah selesai dengan dirinya. Itu rasa cukup yang sampai level kepada bagaimana Tuhan memampukan